Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan 45 berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 24 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salib seperti apa? Dan salibnya siapa yang dipikul? Salib yang diminta untuk dipikul ini adalah salib kita sendiri. Banyak orang menyangka bahwa salib yang dipikul itu adalah salibnya Tuhan. Padahal saudara, salibnya Tuhan adalah justru untuk menanggung salibnya kita. Karena itu, memikul salibnya artinya adalah memikul salib kita sendiri, bukan salibnya Tuhan. Dan salib ini berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ada yang salibnya penderitaan, kesusahan, kerugian, keluarga, anak-anak. Termasuk juga salib itu adalah dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu. Salib, saudara, mengasihi orang yang memusuhi kita. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Mengasihi orang yang peduli dengan kita itu gampang. Tetapi mengasihi orang yang memusuhi kita, inilah salah satu salib yang dikatakan dalam bagian ini. Dan Tuhan katakan, pikulah salib itu. Artinya adalah hadapi penderitaan. Jangan pernah mundur dalam mengikut Tuhan, sekalipun kita mengalami berbagai kesulitan. Tidak semua orang Tuhan minta untuk memikul salib. Hanya mereka yang mau mengikut Tuhan diminta untuk pikul salib. Mengapa salib yang dipikul dan bukan memikul dosa? Karena beban dosa dan hukumannya sudah dipikul oleh Tuhan. Kita tinggal pikul yang separuh, yaitu salib kita sendiri. Artinya sebenarnya sudah tidak berat, karena yang separuh sudah Tuhan pikul. Bagian ini oleh Matius ditempatkan pada bagian terakhir dari contoh perbuatan baik yang dilakukan oleh warga kerajaan sorga berkaitan dengan sesama. Kemarin kita belajar jangan membalas dendam, sekalipun direndahkan, sekalipun dihina, sekalipun dilecehkan, karena kita adalah warga kerajaan sorga. Bagian ini menjadi kesimpulan yang paling sulit untuk dilakukan. Tetapi umat diminta untuk dapat sempurna sama seperti Bapa yang di sorga juga adalah sempurna. Yaitu adalah kasihilah musuhmu. Bagaimana memikul salib ini? Dalam Matius 5 ayat 44, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini cara mikul salibnya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan penganiayaan biasa, tetapi di sini adalah penindasan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi. Yang bukan hanya sekedar menganiaya, tetapi juga menindas, menjajah, merampok, bahkan termasuk juga
tidak segan-segan membunuh. Kepada orang yang begini, Tuhan katakan, doakan. Umumnya orang sangat membenci dan mengutuk pemerintahan Romawi yang melakukan penganiayaan, penindasan, perampokan, penjajahan, dan sebagainya. Tetapi hukum kerajaan sorga justru berbeda. Bukan mengutuk, melainkan mendoakan. Apa doanya? Doanya bukan supaya pemerintahan Romawi dihukum, pemerintahan Romawi ini dalam konteks Matius ini jatuh, tidak, tetapi supaya diberkati. Jadi saudara, kesimpulan daripada perbuatan baik yang dilakukan oleh warga kerajaan sorga berkaitan dengan sesama adalah, dapatkah kita mendoakan orang yang memusuhi kita, yang menganiaya kita, yang merugikan kita, yang menyakiti kita, dan doanya adalah supaya orang itu diberkati. Sudahkah dilakukan di antara kita? Ketika kita mengalami penindasan, perlakuan yang tidak menyenangkan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dengan pasangan, mungkin dalam studi, mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam masyarakat, sudahkah kita mendoakan orang yang melakukan hal yang tidak menyenangkan itu, supaya orang itu diberkati? Paling banyak kita berdoa untuk diri sendiri. Kalaupun berdoa untuk orang lain, doanya untuk keluarga, untuk teman, untuk mereka yang sudah melakukan kebaikan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, sebagai warga kerajaan sorga, kita berdoa untuk mereka yang menyakiti, untuk mereka yang sudah melukai, untuk mereka yang sudah mungkin merugikan, untuk mereka yang mungkin sudah merendahkan, untuk mereka yang melakukan hal yang tidak menyenangkan. Berdoa supaya mereka diberkati. Memang sangat sulit berdoa untuk orang yang menganiaya kita, tetapi inilah bukti bahwa kita telah mengikul salib untuk mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa sebagai warga kerajaan sorga, kami punya pola hidup dan cara hidup yang berbeda dengan dunia. Ketika ada orang yang memusuhi kami, ketika ada orang yang menyakiti kami, ketika ada orang yang melukai kami, justru kami dipanggil untuk mendoakan mereka, supaya orang itu Tuhan berkati. Karena itu biarlah kami hidup sebagai warga kerajaan sorga, dan itu bukti bahwa kami telah memikul salib untuk mengikut Yesus. Menyerahkan Tuhan untuk doa puasa yang pertama untuk esok hari. Kiranya Tuhan menggerakkan seluruh jemaat untuk bersama-sama belajar hidup rohani. Karena tidak ada kerohanian tanpa kedisiplinan. Tidak ada kerohanian yang instan. Semuanya melalui proses pertumbuhan. Demikian juga Bapa, hamba-Mu berdoa, esok adalah puncak daripada pesta demokrasi di negeri ini, yaitu pemilu. Kami berdoa supaya pemilu ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, berjalan dengan damai. Engkau juga memimpin para aparat yang akan memberikan keamanan, demikian juga petugas KPPS, demikian juga masyarakat dapat hidup, dapat mengikuti sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami percaya pemerintahan itu asalnya daripada sorga, dan Tuhan pula yang akan memberikan kedaulatan bagi pemerintahan yang ada di Republik Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.